Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Still with me, Mas Ulil Rahmawati. Well, today we have a new discussion. We will talk about have or has as a verb. Kita akan membahas tentang have atau has yang berfungsi sebagai kata kerja. Oke, have ataupun has itu artinya sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Jadi have artinya mempunyai atau memiliki, has juga sama, artinya mempunyai atau memiliki. Sama ya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada dia nanti dipakai untuk subjek yang berupa apa gitu. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung lihat saja dalam masing-masing kalimat. Nanti kita akan bahas bentuk positif sentence-nya atau kalimat positifnya, dan juga kalimat negatif atau negatif sentence, dan juga interrogatif sentence. Yang pertama kita bahas untuk yang positif sentence. Nah, have itu dipakai jika subjek yang ada di sebelumnya itu berupa I, you, we, ataupun they. Masih ingat ya? I itu saya, you itu kamu atau kalian, we itu kita atau kami, sedangkan they itu artinya mereka. Jadi kalau ada I, you, we, they atau subjek yang lain yang artinya sama dengan ini, maka yang dipakai adalah have. Sedangkan untuk he, she, dan it, he itu untuk dia laki-laki, she dia perempuan, it itu adalah kata ganti selain orang, bisa binatang atau benda lainnya. Nah, kalau he, she, it, maka yang dipakai adalah has. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. I have a bag, you have a pencil, we have a class, they have a car. Perhatikan subjeknya, ada I, you, we, dan they. Kalau berupa I, you, we, they, maka yang dipakai semuanya memakai have, yang artinya mempunyai atau memiliki. Nah, berbeda jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka yang dipakai adalah has. He has a jacket, she has a book, it has a trunk. Sebenarnya di sini artinya sama seperti tadi. He has a jacket, dia memiliki sebuah jaket, dan seterusnya sama. Hanya saja kalau ini subjeknya he, she, it, maka tidak boleh pakai have, melainkan pakai has. Lanjut ke negative sentence. Nah, untuk yang pola kalimat negatifnya, jika subjeknya I, you, we, dan they, maka akan diikuti dengan kata don't have. Ingat, I, you, we, they diikuti don't have. Oke, berikutnya jika subjeknya he, she, dan it, akan diikuti doesn't have. Ingat, doesn't have. Nah, berbeda dengan tadi, don't have, kalau ini pakai doesn't, dan juga di belakangnya tetap have, tidak lagi has. Has sudah tidak berlaku untuk negative sentence. Kita lihat contoh kalimatnya. I don't have a bag, you don't have a pencil, we don't have a class, they don't have a car. Semuanya kalau itu subjeknya I, you, we, dan they, kalau itu kalimat negatif menggunakan don't have. Berikutnya, he doesn't have a jacket, she doesn't have a book, it doesn't have a trunk. Kalau he, she, it menggunakan doesn't have. Ini artinya kurang lebih dia tidak memiliki jaket, dia tidak memiliki buku, dia tidak memiliki belalai, gitu ya. Kalimat negatif itu kan kalimat yang ada kata not-nya atau tidaknya gitu. Berikutnya interrogative sentence. Kalimat tanya, polanya seperti ini. Di depan menggunakan kata do, diikuti I, you, we, dan they, lalu diikuti have. Ingat, do, I, you, we, they, have. Do, have untuk yang I, you, we, dan they. Lalu untuk yang he, she, it, diawali does, diikuti dengan have. Ingat, di depannya does,
di belakangnya tetap sama, have, tidak lagi has. Has sudah tidak berlaku untuk kalimat negatif maupun interrogatif, hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Kita lihat contoh kalimatnya. Do I have a bag? Do you have a pencil? Do we have a class? Do they have a car? Nah, ini kalimatannya ya. Apakah kamu memiliki pensil? Apakah mereka memiliki sebuah mobil? Dan seterusnya. Kita lihat contoh untuk yang memakai does tadi ya. Does he have a jacket? Does she have a book? Does it have a trunk? Nah, apakah dia memiliki jaket? Apakah dia memiliki sebuah belalai? Nah, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kerjakan latihan ini bersama-sama. Kita bahas langsung di sini ya, di video ini. Nah, ini. Dan ini jawabannya. She has black hair. Kenapa has? Karena subjeknya sudah jelas she. Ingat kalau he, she, it pakai has. They have new books. Mereka memiliki buku-buku baru. Mengapa pakai have? Karena kalau I, you, we, dan they itu pakainya have. It has 4 legs. Dia memiliki 4 kaki. Ingat, he, she, it pakai has. Nah, ini yang agak berbeda, nomor 4, 5, dan 6. Aisyah has a beautiful voice. Kenapa pakai has? Karena Aisyah itu kita asumsikan sebagai perempuan ya. Kan Aisyah itu sama dengan she. Berarti she, he, she, it tadi kan pakainya has. Nah, berarti di sini jawabannya has. Number 5, Andi and I have the same hobby. Andi dan aku memiliki hobi yang sama. Andi and I, Andi dan aku itu kalau kita ganti jadi pronoun, jadi kata ganti yaitu we. Nah, we, I, you, we, they itu kan pakainya have. Gitu ya. Berikutnya, my cat has soft fur. Nah, ini sudah sangat jelas karena my cat selain orang pasti pakai has. Nah, ini kita kerjakan lagi, kita bahas bersama-sama ya. Latihan yang berikutnya ini tentang merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan juga interrogatif. Yang pertama, he has an expensive bike. Dia memiliki sepeda yang mahal. Nah, bentuk negatifnya menjadi he doesn't have an expensive bike. Bentuk interrogatifnya menjadi does he have an expensive bike? Nah, meskipun ini he, meskipun bentuk positifnya tadi untuk he, she, it itu pakainya has, tapi kalau bentuk negatif dan interrogatifnya tidak lagi ada has, melainkan menggunakan doesn't have ataupun untuk yang interrogatifnya does he have, begitu. Yang kedua, they have a big house. Mereka memiliki rumah yang besar. Bentuk negatifnya menjadi karena ini they, ingat I, you, we, they pakai don't have. Bentuk interrogatifnya pakai do have. Sangat jelas ya. Oke, thanks for watching. I'll see you on my next video. Assalamualaikum.